Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Takdim kita, hormatan kita, terima kasih kita pada maha guru kita Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi. Dengan rombongan tadi kita tidak memperjelas satu persatu lagi. Kemudian Ustaz Syukri sebagai pengazas kegiatan ini, Ustaz Syukri Daud, Pimpinan Pesantren Pangoraya. Beliau susah payah bersama teman-temannya menginisiatif dan membuat gerakan ini luar biasa sekali. Dan tiap malam Senin kegiatan seperti ini dilaksanakan di Masjid Raya Banda Aceh. Penghormatan kami kepada Bapak yang mewakili Gubernur, Bapak yang mewakili Rektor Unsyah, Bapak yang mewakili Kapolda, Bapak yang mewakili Bangda Sekadar Muda, Bapak Wali Kota Banda Aceh dengan wakilnya, guru-guru kami, ulama-ulama tauhid tasawuf yang hadir di sini, kemudian jamaah sekalian, karena ini sudah kesekian kalinya orang tampil di sini memberi penghormatan. Jadi kalau tidak yang tersebutkan ini sudah diwakili oleh yang sebelum saya. Saya juga tidak punya kapasitas untuk memberi rincian terhadap apa yang sudah disampaikan lewat makalah tadi. Namun saya dengan kapasitas apa yang saya dapati, ada istilah dalam dunia sufi, la ya'rifus sufi illa sufi, bahwa sufi itu tidak dipahami illa sufi, kecuali orang-orang sufi, ya maksudnya orang jamaah yang sudah mengikuti 1, 2, 3 kali. Jadi yang baru bergabung pada malam ini dimintakan bergabung lagi berikutnya supaya paham lebih dalam lagi. Kemudian dalam pembelajaran tasawuf ada istilah, pada diri manusia itu ada 2 sifat. Satu sifat lahud, yang kedua nasud. Lahud itu Tuhan, sifat ketuhanan, lahu, ilah, lahud.
yaitu sifat ketuhanan yang ada pada diri manusia. Memang tidak sebanding. Kalau Allah maha mengetahui, maha adil, maha semua, kita dimintakan adil tadi, pemimpin adil, pemaaf, penyayang, penolong, dan seterusnya. Sifat-sifat yang baik itu disebut dengan lahud, sifat Tuhan yang ada pada diri manusia. Kemudian manusia ini wajib pun ada sifat nasut, sifat manusia, yaitu loba, tamak, rakus, khianat, kalau bahasa Syekh. Dan itu ada. Sebagian kita memelihara itu dengki. Makanya ada hadis menyebutkan al-hasadu ya'kulul hasanat. Dengki itu memakan hasanat, semua kebaikan bisa dimakan. Sama persis dengan kita memelihara musang lampu manok. Nyonya pelihara sifat itu, ya seperti itulah dia, memakan kebaikan. Akhir tahun tidak punya apa-apa. Jadi untuk menghilangkan sifat-sifat nasut, itulah zikir di antaranya. Setelah nasut hilang, yang dalam bahasa lain disebut manusia mempunyai dua sifat yang disebut awsaful mahmudah, sifat-sifat terpuji, yaitu yang paralel, linear, seluruh sebanding dengan sifat lahud tadi. Ini awsaful mahmudah, sifat terpuji. Yang satu lagi awsaful mazmumah, sifat-sifat tercela, yang paralel dengan sifat nasuh, sifat kemanusiaan tadi. Jadi dengan sufi inilah kita meleburkan dengan amalan-amalan sufi yang macam-macam nanti. Tidak berat-berat, kecil-kecilan, istighfar, zikir, semuanya menghilangkan dosa dan sebagainya, mengasah batin, mengasah lahir. Jadi nanti terakhir apa jadinya? Wafanya, fania, awsaful mazmumah, hilanglah semuanya, fanalah sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat lahud pada diri manusia. Inilah sufi. Kalau begitu bagaimana? Wa baqiya awsaful mahmudah, tinggallah sifat-sifat terpuji, yaitu sifat-sifat lahud tadi. Saat begitulah Allah yang maha. Ini juga dengan amalan sufi taqarrub berdakwah. Mana kaum sufi yang hebat-hebat menyatu berdakwah. Yang tadi disebut wahdatul wujud, inilah wahdatul wujud, inilah menyatu. Walaupun sebahagian tidak bisa memahaminya dan kita mungkin itu memperkecil bagaimana menyatu nanti, seperti Ibnu Arabi, seperti Al-Hamad, seperti Rabi'ah Adawiyah, seperti Syekh Siti Jenar, itu di ruang khusus nanti. Itu pada kajian tingkat S3 untuk doktor, tidak di sini. Ini ada S1 sebahagiannya. Kekema. Ini menanggapi pertama, mungkin salah untuk protes rumah. Bagian kedua zikir. Zikir dalam Al-Quran yang maksudnya ingat kepada Allah itu lebih kurang 100, melebihi 100. Cara lihatnya itu mudah sekali, buka Fathul Rahman kanun zikri. Qul tazakkarun la'allakum tazakkarun la'allahum yatazakkarun, itu mengingat pembelajaran. Tapi zikir itu lebih 100. Begitu dalam Quran. Zikir maksudnya menyebut nama Allah, mengingat kepada Allah. Dan Allah memerintahkan itu misalnya surah Al-Jumu'ah. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah.
disebutkan wa dzakarallaha katsira, zikran katsira, sebut nama Allah terus-menerus, ingat pada Allah terus-menerus. Kemudian paling penting ada satu ayat Allah positif, bukan digosip, bukan difitnah, tapi disebut kebaikan orang itu. Itulah memang Fadkurni, kata Allah, ikut sebut namaku, Adkurkum, saya wajib menyebut nama kamu. Zikir memang banyak. Aqimus salah di zikri, salat zikir, baca Quran zikir, la ilaha illallah zikir, kemudian Allah Akbar zikir, Allah Akbar, Allah Akbar, subhanallah, subhanallah, kemudian seterusnya alhamdulillah zikir. Tapi afdalul zikri qaulu la ilaha illallah, yang sebentar lagi kita akan baca. Itu afdalul zikri yang paling utama, itulah dia. Dalam sebuah hadis yang paling memberatkan nanti timbangan zakat, haji, semuanya salat, itu tidak mampan. Begitu la ilaha illallah kita sebut, ini kalau kan timbangan langsung berat. Inilah disebut amma man thaqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangannya, wa huwa fi 'aisyatir radiyah, dia hidup nanti dalam kehidupan radiyah, penuh ridha Allah SWT. Jadi itu contoh. Memang zikir ada lagi disebut oleh Allah. Siapa yang zikir, tatma'innal qulub. Ala bizikrillah, ketahuilah kamu ingat Allah, tatma'innal qulub, akan membuat tenang jiwa kamu, hati kamu. Oleh karena itu kaum muslimin muslimat yang berbahagia, zikir ada eksistensinya. Tadi disebutkan dalam bacaan, siapa yang membuat zikir seperti ini dimudahkan. Memang tadi disebut iman, keiman, kemudian dalam perhatian ini penguatan iman. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Benar, luar biasa benarnya, tetapi ada manfaat. Wa amma man aqa, kata Allah, barang siapa yang suka memberi, membuat dukungan seperti hari ini, wa taqa, bertakwa, wa saddaqa bil husna, dia yakin sekali membenarkan ada husna, ada balasan, semuanya tidak ada yang free, semuanya dinilai oleh Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra, kata Allah. Allah menjamin sendiri, maka aku akan memberi lempang jalan, nuyassiruhu lil yusra, jalan tol di mana-mana. Berikutnya, wa amma man bakhila wastaghna, sebaliknya kata Allah, siapa yang bakhil wastaghna, dia dengan kebalasan itu semuanya, fasana yasiruhu lil usra, aku buat jalan buntu menghadap kiblatnya, menghadap arahnya, buntu di mana-mana, sempit di mana-mana, susah di mana-mana. Akhirnya ada ayat yang disebutkan bahwa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Man itu huruf syarat, yattaqillaha itu adalah syaratnya. May yattaqillaha dua jawab syarat, yaj'al lahu makhraja, Allah mewajibkan memberi solusi. Solusi makhraja itu solusi dalam berbagai persoalan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, begitu habis salat berdoa dia, rezeki bila dan lain berdoa. Ini wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan tanpa kamu hitung, tanpa kamu duga, tanpa kamu prediksi. Ini manfaat takwa kepada Allah SWT, termasuklah ini bahagian dari ketakwaan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Profesor Farid Wardi. Semoga beliau dipanjangkan umur, terus istiqamah menjalankan
ibadah dan imannya.